Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Nanda. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai salah satu negara di Eropa Tengah. Nah, clue-nya itu Bunda Korla. Pasti kalian tahu kan siapa Bunda Korla dan sekarang tinggalnya di mana? Yap, betul. Bunda Korla itu sekarang tinggal di negara Jerman. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin mengenai negara Jerman. Kenapa negara Jerman masuk ke dalam salah satu negara maju yang ada di dunia. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang indikator-indikatornya, di sini aku bakal ngejelasin kondisi geografisnya dulu mengenai negara Jerman. Negara Jerman itu ibu kotanya Berlin. Nah, Jerman memiliki luas wilayah sebesar 357,022 km persegi. Nah, negara Jerman ini juga berbatasan dengan negara-negara lain dan laut. Di sebelah utara, negara Jerman berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Sedangkan di selatan, negara Jerman berbatasan dengan Austria dan Swiss. Sedangkan bagian barat, Jerman berbatasan dengan Belanda, Belgia, Prancis, dan Luxembourg. Sedangkan di sebelah timur, Jerman berbatasan dengan Slovakia, Republik Ceko, dan Polandia. Nah, kondisi iklim di Jerman itu dikategorikan masuk ke dalam iklim sedang, di mana suhu rata-rata pada bulan Januari itu berkisar sekitar 6 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Nah, untuk flora fauna yang ada di negara Jerman ini, yang pertama ada flora ya, yang ada cornflower, terus ada bunga tulip, ada Brunonia biru, dan Rosa osiria. Untuk fauna yang terkenal di negara Jerman itu ada chamois, ada Europe badger, ada fire salamander, ada yang terakhir Bicolores shrew. Nah, sebelum aku jelasin indikatornya, di sini aku bakal jelasin dulu fakta unik di negara Jerman yang aku tahu. Nah, yang pertama itu negara Jerman itu yang seperti kita tahu ya, mereka itu untuk makan pokok. Kalau Indonesia kan nasi, beras. Kalau misalnya negara Jerman itu masyarakatnya mengandalkan makanan sehari-harinya dari roti gandum. Nah, negara Jerman ini juga salah satu negara yang melegalkan LGBT atau gay. Jadi di sana itu warga negaranya dibebaskan dalam hal LGBT dan gay karena pemerintahnya sendiri sudah meluncurkan undang-undang mengenai kebebasan. Selanjutnya negara Jerman juga yang kita ketahui gitu ya, banyak universitas ternama di sana, banyak warga negara Indonesia juga menempuh pendidikan perguruan tingginya di Jerman. Lalu ada di Jerman itu masyarakatnya minum bir jadi suatu kebiasaan gitu, udah legal kan. Kalau di Indonesia tidak boleh ya teman-teman. Nah, mungkin itu fakta-fakta unik dari negara Jerman yang aku tahu. Sekarang aku bakal ngejelasin mengenai indikator kualitatif kenapa negara Jerman termasuk negara maju, dapat dikatakan negara maju. Nah, dari yang pertama tuh dari etos dan pola pikir kerjanya. Negara Jerman itu masyarakatnya memiliki sifat yang sangat jujur, terus disiplin terhadap waktunya, terus konsisten. Dan orang Jerman juga menghargai waktu mereka karena karena Jerman memiliki iklim dingin gitu ya. Jadi saat iklim dingin tuh mereka masyarakatnya berdiam gitu di dalam rumah. Jadi faktor mereka bekerja keras juga mungkin didukung oleh faktor iklim. Jadi pas musim panas, musim semi, musim gugur, mereka itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari uang gitu. Nah, yang kedua tingkat pendidikan di Jerman yang udah tadi aku bahas sebelumnya di fakta unik negara Jerman. Nah, negara Jerman juga termasuk tingkat pendidikan yang baik ya masyarakatnya, bisa dilihat dari pemenang penghargaan Nobel. Nah, penghargaan Nobel? Penghargaan Nobel itu diterima oleh orang yang melakukan penelitian yang sangat baik gitu, yang sudah terbukti. Nah, negara Jerman itu meraih penghargaan Nobel ini sekitar 80 warga Jerman. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Jerman itu baik, bagus, dan juga pendidikan di negara Jerman itu sudah digratiskan oleh pemerintah mulai dari SD, SMP, SMA, pokoknya jenjang SD menengah sampai perguruan tinggi itu banyak beasiswa-beasiswanya yang diadain sama pemerintah Jerman itu sendiri. Yang selanjutnya ada dari mata pencarian nih, masyarakat Jerman. Negara Jerman itu, pendapatan negara Jerman itu diraih dari industrinya ya, yang terkenal salah satunya industri mobil. Kayak ya kita tahu lah gitu ya, merek-merek mobil kayak BMW, Porsche. Nah, itu tuh berasal dari negara Jerman teman-teman. Nah, selain itu juga negara Jerman itu banyak melakukan ekspor gitu ke luar negeri, mulai dari konstruksi mesinnya yang kayak tadi mobil-mobil, industri mobilnya, lalu peralatan kedokteran. Nah, itu tuh banyak dipasok dari negara Jerman ke negara-negara lain gitu.
Nah, tingkat kesehatan di Jerman juga sangat baik ya teman-teman. Soalnya menurut data CAI bahwa disebutkan gitu bahwa perbandingannya untuk kematian itu 12 banding 1000 penduduk di tahun 2023. Di situ tuh dapat menggambarkan bahwa negara Jerman memiliki fasilitas kesehatan yang sangat baik gitu. Dan juga untuk tenaga dokternya bisa dikatakan para ahlinya mungkin ya. Nah, masyarakat Jerman juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang bisa mereka tuh sangat suka gitu ketertiban. Yang aku tahu, yang aku lihat di sosial media, di berita-berita tuh bahwa ada salah satu fakta gitu ya, bahwa kalau misalnya di Jerman ini macet, masyarakat itu pasti menyediakan jalan khusus, kendaraan darurat misalnya kayak ambulan. Jadi mereka itu menyediakan space tersendiri gitu, bahwa nah, di Jerman juga masyarakatnya itu memilah sampah dengan baik gitu, memisah-misahkan sampah di mana sampah organik, sampah anorganik gitu. Sehingga ya pokoknya Jerman juga termasuk negara yang sangat rapi, bersih gitu. Nah, karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, ketertiban tuh sangat-sangat bagus gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan mengenai indikator kualitatif. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai indikator kuantitatif. Mengapa negara Jerman dapat dikategorikan negara maju. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk negara Jerman. Pada tahun 2023, negara Jerman ini tingkat pendudukannya minus 0,12% di tahun 2023. Sedangkan rata-rata dunia itu 1,2%. Nah, dapat disimpulkan gitu bahwa dalam segi tingkat pertumbuhan penduduknya, negara Jerman itu termasuk ke dalam negara maju. Nah, selanjutnya pendapatan per kapita di negara Jerman itu pada tahun 2022 yaitu sebesar 54.000 US dollar, sedangkan rata-rata dunia itu 9.000 US dollar. Nah, berarti negara Jerman itu termasuk negara maju dalam segi pendapatan per kapita juga. Nah, usia harapan hidup di negara Jerman itu pada tahun 2023 itu 81,2 tahun. Ya, dengan sedangkan rata-rata dunia itu 67 tahun. Berarti tingkat angka harapan hidupnya di Jerman itu cukup baik. Melihat dari segi fasilitasnya, fasilitas kesehatannya Jerman sangat baik. Nah, untuk jumlah penduduk di Jerman itu sebanyak 83.264 170 jiwa per 16 Maret 2004 menurut dari data World Documenter. Sedangkan untuk kepadatan penduduknya di Jerman itu sekitar 239 km persegi pada tahun 2023. Untuk angka beban tanggungannya, rasio ketergantungannya 56,4 untuk usia muda dari 0 sampai 14 tahun, dan untuk penduduk lanjut usianya yaitu usia 65 tahun ke atas per 1000 penduduk, usia kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun pada tahun 2021. Nah, mungkin segitu aja pembahasan aku mengenai negara Jerman. Selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai masih di negara Eropa Tengah juga yang terkenal dengan pemandangan gunung yang sangat-sangat bagus. Banyak juga influencer Indonesia yang mendatangi negara ini, yaitu negara Swiss. Nah, ibu kota Swiss itu ada di Bern, dan luas wilayah negara Swiss itu sebesar 41,285 km persegi dengan letak astronomis 45 derajat sampai 48 derajat lintang utara dan 5 derajat sampai 11 lintang derajat bujur timur. Nah, negara Swiss juga berbatasan langsung dengan di utaranya dengan negara Jerman, di selatan dengan Italia, di bagian baratnya berbatasan dengan negara Perancis, dan di bagian timurnya berbatasan dengan negara Australia dan Liechtenstein. Untuk flora fauna di Swiss yang terkenal itu floranya ada Cembra pine, ada mountain pine, lalu ada larch, ada Swiss Adrosage. Lalu untuk faunanya ada marmut, ada burung haring berjanggut, lalu ada serigala dan kambing gunung. Nah, untuk iklim di Swiss itu, Swiss termasuk sama seperti Jerman, Swiss termasuk ke dalam iklim sedang, tapi tetap bervariasi menurut ketinggiannya. Nah, untuk suhu rata-rata di bulan Juli sampai Agustus itu sekitar 18 sampai 28 derajat Celcius, dan Januari hingga Februari itu 2 sampai 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk fakta unik di negara Swiss yang aku tahu itu, negara Swiss itu merupakan negara yang sangat indah gitu ya, terutama di daerah pegunungan Alpen. Ketika musim dingin, salju tuh menutupi daerah dataran tinggi, di mana dapat dilihat dengan jelas gitu keindahannya, banyak salju-salju. Dan di saat di musim panas, padang rumput itu di Swiss sangat banyak gitu, banyak hewan-hewan, ada domba, ada sapi, ada kambing. Jadi untuk segi pariwisata di Swiss itu
sangat bagus. Nah, negara Swiss juga termasuk negara yang paling nyaman karena tingkat kejahatannya sangat minim. Nah, Swiss juga mempunyai danau yang sangat banyak, sekitar 7.000 danau. Nah, salah satu danau yang sangat indah itu Danau Janewa. Mungkin sekian dari aku yang mengenai fakta-fakta unik negara Swiss. Selanjutnya aku bakal ngejelasin kenapa sih negara Swiss ini termasuk ke dalam negara maju di benua Eropa, di dunia bahkan. Nah, dari segi indikator kualitatif, yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Nah, di Swiss juga sama seperti Jerman, mereka itu orangnya sangat menghargai waktu, sehingga orang-orangnya tepat waktu gitu. Nah, mereka itu mempunyai work-life balance, di mana mereka itu bekerja dengan balance gitu. Nah, dapat dilihat dari transportasi umumnya gitu, seperti kereta api tuh di sana nggak pernah datang terlambat, selalu tepat waktu, karena ya masyarakatnya sendiri juga mempunyai sifat yang tepat waktu gitu. Lalu pendidikan di negara Swiss. Nah, kalau tadi Jerman ditandain sama penghargaan Nobel, di Swiss juga masyarakatnya sekitar 118 masyarakatnya menerima penghargaan Nobel, di mana mereka tuh melakukan penelitian yang sudah terbukti gitu, diakui oleh negara di dunia gitu. Nah, salah satunya juga yang terkenal itu fisikawan ya, yaitu Albert Einstein. Nah, di Swiss juga pemerintah menyediakan sekolah anak-anak secara gratis mulai dari usia 4 tahun atau 5 tahun hingga jenjang menengah gitu. Untuk mata pencarian masyarakatnya tersendiri, kan bahwa sudah disebutkan bahwa negara Swiss itu banyak padang rumputnya. Nah, dari padang rumput itu banyak masyarakat yang menggunakan sebagai menjadi peternak gitu, mulai dari susu sapi, lalu dari dagingnya dan lain-lainnya. Selain itu juga Swiss itu memiliki industri jam ya yang sangat terkenal, seperti Rolex itu berasal dari negara Swiss. Lalu ada tingkat kesehatan di Swiss itu sangat baik, dengan angka harapan hidupnya 68 untuk wanita dan 82 untuk laki-laki, dikarenakan memiliki fasilitas teknologi kesehatan yang sangat bagus. Lalu penduduk Swiss juga diwajibkan oleh pemerintah untuk memiliki asuransi kesehatan. Nah, masyarakat Swiss juga memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi. Nah, pemerintah Swiss itu membebaskan masyarakatnya untuk menentang hukum apapun yang atau menggugat peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau parlemen di Swiss. Tapi pemerintah mensyaratkan mereka harus mengumpulkan tanda tangan atau petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Nah, jika tercapai, maka gugatan mengenai peraturan yang sudah dibuat itu dapat dipertimbangkan lagi, sehingga akan dilakukannya pemilu nasional untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, mungkin segitu penjelasan aku dari indikator kualitatif. Sekarang aku bakal ngejelasin mengenai dari sudut indikator kuantitatif. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk di Swiss itu sebesar 0,78% di tahun 2023, sedangkan rata-rata dunia itu 1,2%. Nah, dapat dikatakan bahwa negara Swiss merupakan negara maju. Nah, untuk yang kedua ada jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Swiss itu sekitar 8.835 jiwa per 17 Maret 2024 berdasarkan data dari World Meter. Lalu kepadatan penduduk di Swiss juga memiliki sekitar 223 km persegi berdasarkan data dari World Meter juga. Nah, pendapatan per kapita untuk negara Swiss itu sekitar 71.000 US dollar di tahun 2021, dengan rata-rata dunia 9.190 US dollar. Nah, dapat dikatakan juga bahwa negara Swiss merupakan negara maju dilihat dari pendapatan per kapita. Untuk usia harapan hidupnya juga di tahun 2023 menurut data CAI 84,4 tahun untuk usia harapan hidupnya, sedangkan rata-rata dunia itu 67 tahun. Lalu angka beban tanggungannya atau rasio ketergantungannya totalnya 51,62 usia muda dari 0 sampai 14 tahun, dan penduduk lanjut usianya dari usia 65 tahun ke atas per 1000 penduduk usia kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun di tahun. Nah, sekian teman-teman penjelasan aku mengenai kedua negara tersebut. Sampai bertemu lagi. Bye.